Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zona tambahan. Pengertian zona tambahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.G. Starke, zona tambahan adalah suatu jalur yang berkaitan dengan batas jalur maritim dan laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai. Tetapi dalam zona tersebut, negara pantai yang dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Yang kedua, pendapat pakar hukum laut, Hasim Jalal, mengenai zona tambahan atau contiguous zone adalah sepanjang berkaitan dengan batas contiguous zone, belum ada satupun batas yang ditetapkan dengan negara-negara tetangga. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 Unclosed 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk: yang pertama, mencegah pelanggaran-pelanggaran dan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai atau custom, perpajakan atau fiskal, keimigrasian atau immigration, dan kesehatan atau saniter. Yang kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan subtopik, yaitu fungsi zona tambahan. Aturan zona tambahan dalam UNCLOS pada pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorial kecuali sesuai dengan konvensi ini. Dalam penerapan konvensi ini atau setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan konvensi ini, negara pantai khususnya tidak akan: bagian A, menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai, atau yang bagian B, mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap kapal negara manapun atau terhadap kapal yang mengangkut muatan dari atau atas nama negara manapun. Kemudian zona tambahan juga melakukan pengawasan yang dinamakan dalam 1. Mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai atau custom, perpajakan atau fiskal, keimigrasian atau immigration, dan kesehatan atau saniter. Dan juga memberikan hukuman terhadap berbagai pelanggaran ataupun peraturan perundang-undangan di atas. Oleh sebab itu, sebagaimana yang disebutkan di atas, maka suatu negara memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur keadaan teritorialnya, serta dapat menjalankan kegiatan-kegiatan guna menjamin: bagian 1, keselamatan negara dari gangguan atau serangan dari luar. Yang kedua, pengawasan terhadap keluaran dan masuknya orang asing. Nomor 3, penyelenggaraan peraturan fiskal atau bea cukai. Yang keempat, pekerjaan di bagian kesehatan atau karantina. Yang kelima, segala macam kepentingan perikanan. Dan yang terakhir, segala macam hasil pertambangan. Baik, sekian materi fungsi zona tambahan dari saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang konsep dan urgensi zona tambahan menurut United Nations Convention of the Law of the Sea 1982. Diawali dari pembentukan UNCLOS 1982 yang bermula pada tahun 1930, di mana negara yang tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa merasakan perlunya membuat suatu produk hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan perairan internasional, yang menjadikan hal tersebut salah satu prakarsa untuk dapat diadakan konferensi kodifikasi hukum internasional berlandaskan resolusi sidang kelima Majelis Liga Bangsa-Bangsa yang berlangsung di Den Haag. Namun hingga konferensi dan Den Haag ini berakhir pun masih belum menciptakan aturan hukum internasional baru, sehingga diperlukan pertemuan konferensi selanjutnya untuk menghasilkan bentuk
pengaturan hukum laut internasional khusus. Negara-negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berjumlah 86 negara turut serta dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 yang didasarkan pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 1005 9 tanggal 21 Februari konferensi yang berlangsung dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 atas 4 komite yang masing-masing komite memiliki tugasnya masing-masing, seperti Komite 1 yang bertugas untuk menangani soal-soal berkaitan dengan laut teritorial dan jalur tambahan. Dalam komite ini, perundingan terkait lebar laut teritorial masih belum dapat menemukan titik temu sehingga konferensi ini masih gagal menentukan lebar laut teritorial dan jalur untuk mengadakan konferensi kedua berkaitan dengan penetapan masalah lebar laut teritorial dan jalur tambahan. Konvensi mengenai hukum laut publik, sebuah protokol fakultatif mengenai penyelesaian pertikaian 9 buah resolusi. Ada 4 buah konvensi yang dimaksud, yaitu Geneva Convention of the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958, 2. Geneva Convention of the High Sea 1958, 3. Geneva Convention of Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea 1958. 4. Geneva Convention of the Continental Shelf tahun 1958. Majelis Umum PBB dengan resolusi nomor 3067 tanggal 16 November 1973 menempatkan bahwa adanya konferensi hukum laut lanjutan sebagaimana disebut Konferensi Hukum Laut PBB yang ketiga akan diadakan 1973 dengan susunan organisasi yang terdiri dari Komite pertama, Komite Kredensial, 2. Komite Pengarah, 3. Komite Perancang, 4. 3 Komite Utama untuk menangani isu-isu pokok. Konferensi ini pun terlaksana melalui sidang yang bergiliran di masing-masing negara peserta, di mana terdapat 12 putaran sidang. Dan pada putaran sidang terakhir, yaitu sidang ke-12 di tahun 1982 bertempat di Montevideo Bay, lahirlah Konvensi PBB tentang hukum laut yang baru, yakni UNCLOS 1982 sebagai konvensi hukum laut yang harus menjadikan pembaharuan hukum laut internasional menggantikan beberapa konvensi hukum laut yang tercipta pada Konvensi Hukum Laut pertama di Jenewa tahun 1958. Konvensi ini pun memuat berbagai prinsip pokok yang terdiri dari 1. Mengatur rezim-rezim wilayah laut, 2. Mengakui kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai di laut, 3. Mengakui rezim bukan hukum negara kepulauan, 4. Mengatur hak dan kewajiban kapal di laut bebas, 5. Mencegah adanya peraturan kepentingan antara negara pantai dan negara bendera kapal yang menyediakan semua penyelesaian konflik. Perkembangan konsep contiguous zone berasal dari Hovering Acts dan Yucca yang mencegah penyeludupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. Tahun 1736 sampai 1876 belum ada praktek negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Perselisihan Spanyol versus Inggris terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona custom milik Spanyol. Konsep custom zone 3 mils, Yucca 24 mils. Zona custom 3 mil mengakui
dan tunduk pada dua pengecualian. 1. Doktrin konstruktif, kehadiran untuk melepas tahanan. 2. Doktrin of hot pursuit, doktrin tentang pengejaran-pengejaran seseorang yang melanggar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan zona tambahan mengenai landasan yuridis pengaturan zona tambahan. Landasan yuridis pengaturan zona tambahan mengacu pada pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang menyatakan bahwa zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur. Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari isi pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, memperjelas tentang letak zona tambahan tersebut sebagai berikut. 1. Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal. 2. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal. 3. Oleh karena itu, zona laut sebesar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial. Maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 24 mil laut diukur dari garis atau batas luar atau outer limit laut teritorial. Dengan kata lain, zona tambahan selalu terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu implementasi zona tambahan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara menyebutkan bahwa pasal 1 angka 3 bahwa wilayah yurisdiksi Indonesia adalah wilayah luar negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan, di mana negara tersebut memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS tahun 1982 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang juga telah mengatur zona tambahan pada pasal 33, sehingga dapat diartikan upaya untuk mensinkronisasikan pengaturan nasional dengan hukum internasional sudah terjadi, namun di dalam penerapannya hal tersebut tidak sepenuhnya terakomodir. Pasal 33.1 ayat 1 UNCLOS 1982 dengan jelas menerapkan bahwa maksud dari adanya zona tambahan untuk mencegah adanya pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi di wilayah negara pantai yang bersangkutan. Namun praktek penerapannya dari keempat hal tersebut tidak sepenuhnya terrealisasikan dengan nyata. Demikianlah presentasi saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami yang sebelumnya sudah dibawakan oleh beberapa rekan-rekan saya. Baiklah, saya sendiri akan membawakan materi yaitu kepabeanan. Kepabeanan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan. Pada pasal 1 angka 1 mengartikan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar dari daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan keluar. Kemudian dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia, yang dimaksud daerah pabean yaitu meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Tetapi pengaturan tentang daerah kepabeanan tidak memuat zona tambahan sesuai yang ditentukan dalam Unclos tahun 1982 dan mengatur mengenai zona maritim lainnya. Dalam pasal tersebut menyebutkan tempat-tempat tertentu yang dimaksud sesuai pembagian zona maritim ialah zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen. Kemudian yang perlu dipahami lebih lanjut konsep dan teknis dari zona tambahan yang sejatinya memastikan bahwa kepabeanan hanya dapat ditegaskan pengaturannya sebatas sampai zona tambahan saja. Undang-undang kepabeanan justru menetapkan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen ke dalam pengertian tentang daerah pabean. Dalam hal ini, pasal 56 Unclos tahun 1982 menyebutkan terkait hak dan kewajiban negara pantai dalam zona tambahan eksklusif, yakni memiliki kedaulatan sebatas eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, serta keperluan lain-lain yang masih relevansi, yaitu Risalah Ilmiah Kelautan dan pasal 77 Unclos tahun 1982 tentang negara pantai atas landas kontinen juga menjelaskan yang dimaksud hak tersebut ialah sebatas eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam landas kontinen tiap negara tersebut. Selain hak dan kewajiban yang berbeda, lebar laut yang dimaksud jelas tidak sepadan antara zona tambahan dengan zona eksklusif dan landas kontinen. Baik dalam pasal 57 tentang lebar zona ekonomi eksklusif dan pasal 76 tentang batasan landas kontinen menyatakan batasan lebar tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, saya Sherina akan melanjutkan materi mengenai fiskal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Keuangan Negara pada pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan untuk kekuasaan fiskal diberikan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan Negara, dan dalam pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekuasaan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Kedua, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Ketiga, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Keempat, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. Kelima, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Keenam, melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Ketujuh, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kedelapan, melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya. Keimigrasian, ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian, menyebut dalam pasal 1 angka 1, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Selanjutnya, pada pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk mengetahui lebih lanjut maksud zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, di dalam penjelasan atas undang-undang keimigrasian pada pasal 1 termaksud sudah jelas. Diartikan lebih lanjut, undang-undang keimigrasian juga belum mengatur adanya zona tambahan, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan upaya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1958 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh Indonesia untuk melakukan ratifikasi
secara utuh terhadap Unklos 1982. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu selanjutnya sanitasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan. Peraturan tentang kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan. Dalam undang-undang ini, pengaturan terkait pencegahan dan penindakan akan adanya pelanggaran di bidang kesehatan hanya mengatur terkait ketentuan pidana yang tidak memasukkan sama sekali adanya unsur zona tambahan. Selain dari Undang-Undang Kesehatan, pengaturan mengenai sanitasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekarantina Kesehatan. Pengertian kekarantina kesehatan menurut pasal 1 angka 1 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit yang dapat menjadi resiko bagi kesehatan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kedaruratan masyarakat. Yang dimaksud dalam keadaan kedaruratan kesehatan pada intinya menurut angka 2 dalam pasal ini adanya kejadian kesehatan masyarakat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular sehingga menimbulkan bahaya kesehatan terhadap masyarakat umum dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Kondisi kedaruratan kesehatan inilah yang menjadi alasan untuk diperlukan sebuah kekarantinaan dengan penjagaan melalui pintu masuk. Kedaulatan Indonesia adalah kewenangan penuh atas wilayah teritorial baik dari wilayah darat maupun laut. Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dengan melakukan pemanfaatan dan pengolahan atas hal-hal tertentu di zona maritim yang telah ditetapkan oleh hukum internasional UNCLOS 1982. Salah satu zona yang belum diatur secara khusus di Indonesia adalah zona tambahan. Zona tambahan mempunyai yurisdiksi khusus yang dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan serta dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran berkaitan dengan bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Berkaitan dengan hak berdaulat yang dimiliki Indonesia, adanya hak pengejaran seketika atau hot pursuit yang terbatas penerapannya apabila zona tambahan masih belum ditetapkan di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia belum mengumumkan zona tambahannya maupun memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan batas terluar maupun tentang penetapan garis batas pada zona tambahan yang tumbuh tindih atau yang berbatasan dengan zona tambahan negara lain. Menurut pasal 47 ayat 8 dan 9 UNCLOS, garis-garis pangkal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam peta atau skala yang dapat memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas merinci datum geodetik. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.